kelas 11 MIPA 2 ingin menampilkan drama yang berjudul Bawang Putih Bawang Merah. Saya Dwi Aprilianti sebagai narator. Saya Ramadan sebagai ayah bawang putih. Saya Monica Agustina sebagai ibu bawang merah. Saya Inaya Utami sebagai bawang putih. Saya Ines Katrina sebagai bawang merah. Saya Dara Agustini sebagai bibi. Saya Muhammad Zaki sebagai paman. Saya Iwan Setiawan sebagai kakek. Dahulu kala terdapatlah sebuah keluarga kecil di suatu desa. Keluarga tersebut beranggotakan ayah, ibu, dan seorang anak perempuan yang cantik jelita. Anak yang cantik itu bernama Bawang Putih. Ayah dalam keluarga tersebut berprofesi sebagai seorang saudagar. Keluarga mereka begitu harmonis dan bahagia. Pada suatu ketika, ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih dan ayahnya begitu sedih dengan adanya kejadian tersebut. Ayahanda, mengapa hal ini terjadi kepada kita? Ibu yang sangat aku cintai kini telah tiada. Sudahlah, jangan kau ratapi kepergian ibu. Bersabarlah, ini adalah kehendak Tuhan. Di desa di mana ayah dan Bawang Putih tinggali, ada seorang janda beranak satu yang bernama Bawang Merah. Ibu Bawang Merah kerap kali mengunjungi dan membawakan makanan ke rumah Bawang Putih. Bawang putih, apakah kau suka dengan makanan yang kubawakan ini? Terima kasih Bu, makanan ini sangat enak sekali. Aku sangat menyukainya. Ibu senang sekali kalau engkau menyukai makanan ini. Besok akan ibu bawakan lagi. Terima kasih Ibu, Ibu baik sekali. Kalau begitu ibu pulang dulu ya, Bawang Putih. Ya Bu, hati-hati. Ya. Karena begitu seringnya ibu Bawang Merah berkunjung ke keluarga Bawang Putih, dan ayah Bawang Putih pun merasa cocok dengan ibu Bawang Merah. Ayah Bawang Putih bermaksud untuk menikahi ibu Bawang Merah. Anakku bawang putih, apa engkau akan setuju jika ayah hendak menikahi ibu bawang merah? Jika Ayahanda telah yakin keputusan ayah, Ananda hanya akan mematuhinya saja. Lagi pula, ibu bawang merah sangat baik kepadaku. Baiklah kalau kau menyetujui, saya akan menyampaikan pesan ayah pada ibu bawang merah. Begitu mendapatkan persetujuan dari anaknya, ayah Bawang Putih mendatangi ibu Bawang Merah untuk melamarnya. Akhirnya, mereka menikah dan ibu Bawang Merah beserta anaknya tinggal satu atap dengan ayah Bawang Putih dan juga putrinya. Di awal pernikahan, ayah Bawang Putih dan ibu Bawang Merah semua terlihat baik-baik saja, sampai pada suatu ketika pada saat ayah Bawang Putih sedang tak ada di rumah. Bawang Putih, kemari. Ya Bu. Kau jangan hanya bermalas-malasan saja. Sana beres-beres dulu. Baiklah Bu, akan aku kerjakan. Putih, kau juga harus menyucikan pakaianku dan membersihkan kamar-kamar. Pada suatu ketika, ayah Bawang Putih mengalami sakit keras dan akhirnya meninggal. Saat ini, Bawang Putih menjadi yatim piatu. Sejak hal tersebut terjadi, ibu Bawang Merah dan anaknya semakin bertindak keterlaluan terhadap anaknya. Hei Bawang Putih, kau setiap hari harus bangun pagi, siapkan makanan, beres-beres rumah, dan lainnya. Mengerti kan? Baiklah Bu, akan saya kerjakan. Pada suatu ketika, Bawang Putih sedang mencuci pakaian di pinggir sungai. Tiba-tiba, salah satu pakaian milik ibunya terhanyut. Saat ia menyadarinya, Bawang Putih mencoba untuk meraih kembali pakaian milik ibu tirinya tersebut. Namun sayang, ia tidak bisa membawakannya kembali. Dengan sedih dan putus asa, ia kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Ibu, maafkanlah aku. Aku tidak sengaja menghanyutkan pakaian itu di sungai. Apa katamu, dasar anak tak tahu diri? Cepat cari baju itu. Jangan pulang sebelum kamu menemukannya. Ya Ibu. Dengan hati yang sedih, Bawang Putih terpaksa melakukan keinginan ibu tirinya. Ia mencari di pinggir-pinggir sungai. Lalu tiba-tiba, Bawang Putih melihat ada seorang ibu tua yang sepertinya hendak pergi ke pasar. Permisi Paman, Bibi. Maaf Ibu, Paman, boleh saya
saya bertanya sesuatu? Tentu nak, ada apa? Apakah Bapak dan Ibu melihat pakaian anak saya di sungai? Oh, pakaian itu milikmu. Tadi aku melihatnya hanyut beberapa saat yang lalu. Oh, terima kasih Bu, Pak. Saya akan carinya lagi. Iya, sama-sama. Pencarian pakaian tersebut tak terasa hari sudah mulai gelap. Bawang putih harus menemukan tempat untuk bermalam. Karena tidak ada kesempatan untuk pulang ke rumah, tiba-tiba dia melihat gubuk tua. Apa ada orang di dalam? Permisi. Siapa dirimu? Ada apa siang begini? Nama saya Bawang Putih, Kek. Saya mencari baju ibu saya yang hanyut di sungai ini. Dan saat ini saya butuh tempat untuk bermalam. Bolehkah saya bermalam di sini, Kek? Oh, baju itu milikmu. Aku telah menyimpannya. Akan aku kembalikan padamu dengan satu syarat. Kau harus menemaniku di sini selama beberapa hari. Baiklah, Kek. Aku setuju, asalkan kakek mau memberi pakaian itu kepadaku. Beberapa hari berikutnya. Nak, kau telah menepati janjimu dan aku akan menepati janjiku. Ini kembalikan pakaian milik ibu tirimu. Oh ya, aku punya hadiah untukmu. Bawalah labu kuning ini. Bawang putih pun pulang ke rumah dan begitu sampai di rumah, bawang putih menyerahkan baju merahnya itu kepada ibu tirinya. Bunda, ini baju sudah kutemukan. Bawakan kemari. Ini, Bu. Pergilah. Bawang putih pergi ke dapur untuk mengupas labu kuning pemberian dari neneknya tadi. Begitu terkejutnya bawang putih ketika ia mengetahui dalam labu tersebut terdapat emas permata yang begitu banyak. Ini emas. Ibu, aku menemukan emas setelah membelah labu ini. Mengetahui hal tersebut, ibu bawang merah dan bawang merah langsung merebut emas yang ada pada bawang putih. Hei, Bawang Putih, dari mana kau mendapatkan emas-emas ini? Aku memperoleh emas permata itu dari dalam sebuah gubuk di rumah kakek. Kakek itu memberikan aku di tengah hutan. Itu mendengar cerita dari bawang putih, bawang merah bermaksud untuk mencari Kakek tersebut. Esokan paginya, bawang merah menghanyutkan pakaiannya dengan sengaja ke sungai. Setelah itu ia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh bawang putih. Permisi kakek tua, apa kakek melihat bajuku yang beberapa saat lalu hanyut di sungai? Oh, aku menemukan bajumu beberapa saat yang lalu dan sedang ku simpan. Aku akan memberikan untukmu tapi dengan syarat bahwa kamu harus tinggal denganku beberapa waktu. Baiklah kakek, aku akan menepati kata-katamu. Beberapa hari sudah bawang merah tinggal bersama kakek tersebut. Selama ia bersama kakek, hal yang ia kerjakan hanyalah bermalas-malasan saja dan tidak ada hal yang baik ia lakukan. Ketika tiba saat bawang merah hendak pulang, Kakek, aku telah menginap di sini bersamamu selama beberapa hari. Mana imbalan buatku? Baiklah, ambillah ini labu untukmu. Itu sampai di rumah, bawang merah segera memanggil ibunya dan dengan senang hati menunjukkan buah labu tersebut. Ibu bawang merah dan bawang merah merasa takut jika bawang putih melihat. Ia akan meminta bagian. Maka ibu bawang merah menyuruh bawang putih untuk mencuci baju di sungai. Itu sudah tak ada di rumah. Ibu bawang merah dan putrinya membuka labu tersebut. Namun ternyata yang keluar dari labu tersebut bukanlah emas dan permata, melainkan seekor binatang ular yang besar dan amat berbisa. Ular tersebut langsung menyerang ibu bawang merah dan bawang merah hingga akhirnya mereka meninggal dunia. Ibu, aku telah mendapatkan labu. Cepat buka nak.